Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni tentang pola jumlah ismiyah. Materi kita kali ini adalah jumlah ismiyah pola kedua, yakni isim bertemu dengan fi'il atau kata kerja. Nah, kata kerja yang kita pakai kali ini adalah fi'il mudhari' lazim. Sebelum masuk ke pembahasan, mari sama-sama kita review terlebih dahulu tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Jadi setiap kalimat yang diawali oleh kata benda atau isim disebut dengan jumlah ismiyah. Rumusnya adalah mubtada bertemu dengan khobar. Oke, mubtada bertemu dengan khobar. Contohnya, al-muslimu sholihun. Seorang muslim itu adalah soleh. Seorang muslim adalah mubtada, soleh adalah khobar. Khobar menerangkan mubtada, berarti sholihun menerangkan seorang muslim. Selanjutnya, ingat syarat-syarat jumlah ismiyah ada dua. Yang pertama, antara mubtada dan khobar harus sama dalam 5 hal: mufrad, musanna, jama', muzakkar, dan muannas. Jika mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Jika mubtada'nya musanna, khobarnya juga musanna. Jika mubtada'nya jama', khobarnya juga jama'. Jika mubtada'nya muzakkar, khobarnya juga muzakkar. Dan jika mubtada'nya muannas, khobarnya juga harus muannas. Syarat yang kedua, mubtada harus tertentu dan khobar tidak tertentu atau tidak diberi alif lam. Kemudian kata benda atau isim yang mengawali jumlah ismiyah antara lain: yang pertama isim dhohir atau kata benda umum, kedua isim dhamir atau kata ganti orang, dan yang ketiga adalah isim isyarah atau kata penunjuk. Di awal pembahasan kita sudah sebutkan, yakni mengenai rumus jumlah ismiyah ada 3 pola ya. Ada 3 pola. Pola yang pertama, isim bertemu dengan isim atau isim plus isim. Pola kedua adalah isim plus fi'il, dan pola ketiga adalah isim plus harf. Kali ini yang kita pelajari adalah jumlah ismiyah pola kedua, yakni isim plus fi'il. Jika pada pertemuan sebelumnya kita gunakan fi'il madhi lazim, kali ini kita gunakan fi'il mudhari' lazim. Berikut adalah contoh jumlah ismiyah rumusan kedua menggunakan fi'il madhi lazim. Contohnya, al-muslimu jalasa. Seorang muslim laki-laki telah duduk. Jika perempuan, al-muslimatu jalasat. Seorang muslimah perempuan telah duduk. Kali ini kita akan merubah dari fi'il madhi lazim ke fi'il mudhari' lazim. Jadi jalasa kita ganti menjadi fi'il mudhari'. Rumusnya sama, yakni dari isim plus fi'il madhi lazim menjadi isim plus fi'il mudhari' lazim. Ingat, fi'il lazim adalah fi'il atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya duduk, berdiri, pergi, pulang, masuk, keluar, dan seterusnya. Sedangkan lawannya adalah fi'il muta'addi, yakni fi'il atau kata kerja yang memerlukan objek. Tadi di awal sudah kita berikan contoh, al-muslimu jalasa. Seorang muslim laki-laki telah duduk. Sekarang kita ganti menjadi fi'il mudhari'. Al-muslimu yajlisu. Seorang muslim laki-laki sedang duduk. Al-muslimu yajlisu. Kalau perempuan, al-muslimatu tajlisu. Seorang muslimah perempuan sedang duduk ya. Al-muslimu yajlisu. Jika perempuan, al-muslimatu tajlisu. Sekarang kalau musanna atau 2 orang, al-muslimani yajlisani. Jika perempuan, al-muslimatani tajlisani. Sekarang jamak, al-muslimuna yajlisuna. Jika perempuan, al-muslimatu yajlisna. Ya.
Sekarang coba diartikan sama-sama. Al-muslimu yajlisu, seorang muslim laki-laki sedang duduk. Jika perempuan, al-muslimatu tajlisu, seorang muslimah perempuan sedang duduk. Bentuk musanna, al-muslimani yajlisani, dua orang muslim laki-laki sedang duduk. Jika perempuan, al-muslimatani tajlisani, dua orang muslimah perempuan sedang duduk. Sekarang ke bentuk jamak. Al-muslimuna yajlisuna, beberapa muslim laki-laki sedang duduk. Jika perempuan, al-muslimatu yajlisna, beberapa muslimah perempuan sedang duduk. Jadi ingat bagaimana perubahan mufrad, musanna, jamaknya, jangan dilupakan ya. Sekarang contoh pengembangannya. Dari kata al-muslimu yajlisu kita tambah dengan keterangan huruf jar dan majrurnya. Misalnya, al-muslimu yajlisu fil masjidi, seorang muslim laki-laki sedang duduk di dalam masjid. Ingat, keterangan tidak berubah. Yang berubah adalah al-muslimu dan fi'ilnya yajlisu. Al-muslimu yajlisu fil masjidi, jika perempuan, al-muslimatu tajlisu fil masjidi, seorang muslimah perempuan sedang duduk di dalam masjid. Sekarang bentuk musanna atau dua orang. Al-muslimani yajlisani fil masjidi, dua orang muslim laki-laki sedang duduk di dalam masjid. Jika perempuan, al-muslimatani tajlisatani fil masjidi. Afwan, al-muslimatani tajlisani fil masjidi, dua orang muslimah perempuan sedang duduk di dalam masjid. Sekarang bentuk jamak. Al-muslimuna yajlisuna fil masjidi, beberapa muslim laki-laki sedang duduk di dalam masjid. Jika perempuan, al-muslimatu yajlisna fil masjidi, beberapa muslimah perempuan sedang duduk di dalam masjid. Sekarang contoh yang kedua. Kita ganti dengan fi'il mudhari' lazim, masuk. Al-mudarrisu yadkhulu, seorang guru laki-laki sedang masuk. Jika perempuan menjadi al-mudarrisatu tadkhulu, seorang guru perempuan sedang masuk. Sekarang ke bentuk musanna. Al-mudarrisani yadkhulani, jika perempuan, al-mudarrisatani tadkhulani. Bentuk jamaknya, al-mudarrisuna yadkhuluna, jika perempuan, al-mudarrisatu yadkhulna. Sekarang kita kembangkan kalimatnya dengan menambahkan keterangan. Contohnya, al-mudarrisu yadkhulu ilal fasli, seorang guru laki-laki sedang masuk ke dalam kelas. Jika perempuan menjadi al-mudarrisatu tadkhulu ilal fasli, seorang guru perempuan sedang masuk ke dalam kelas. Sekarang kita ganti ke musanna atau dua orang. Al-mudarrisani yadkhulani ilal fasli, dua orang guru laki-laki sedang masuk ke dalam kelas. Jika perempuan menjadi al-mudarrisatani tadkhulani ilal fasli, dua orang guru perempuan sedang masuk ke dalam kelas. Sekarang kita rubah ke bentuk jamak atau banyak. Al-mudarrisuna yadkhuluna ilal fasli, beberapa guru laki-laki sedang masuk ke dalam kelas. Jika perempuan menjadi al-mudarrisatu yadkhulna ilal fasli, beberapa guru perempuan sedang masuk ke dalam kelas. Bisa dipahami ya bagaimana perubahan kalimatnya. Nah, supaya kuat kita berikan contoh berikutnya. Contoh ketiga, yakni kata pergi atau fi'il mudhari' lazim pergi. Pergi adalah dhahaba yadhhabu.
Contoh kalimatnya, at-tajiru yadhhabu, seorang pedagang sedang pergi. Jika perempuan menjadi at-tajiratu tadhhabu, seorang pedagang perempuan sedang pergi. Jika dua menjadi at-tajirani yadhhabani, dua orang pedagang laki-laki sedang pergi. Jika perempuan menjadi at-tajiratani tadhhabani, dua orang pedagang perempuan sedang pergi. Jika jamak menjadi at-tajiruna yadhhabuna, beberapa pedagang laki-laki sedang pergi. Jika perempuan menjadi at-tajiratu yadhhabna, beberapa pedagang perempuan sedang pergi. Sekarang kita coba kembangkan kalimatnya dengan menambahkan keterangan pada kalimat tersebut. Contohnya, at-tajiru yadhhabu ila suqi, seorang pedagang laki-laki sedang pergi ke pasar. Jika perempuan menjadi at-tajiratu tadhhabu ila suqi, seorang pedagang perempuan sedang pergi ke pasar. Jadi keterangannya tidak berubah. Sekarang jika musanna atau dua orang menjadi at-tajirani yadhhabani ila suqi, dua orang pedagang laki-laki sedang pergi ke pasar. Jika perempuan menjadi at-tajiratani tadhhabani ila suqi, dua orang pedagang perempuan sedang pergi ke pasar. Sekarang kita rubah ke bentuk jamak atau banyak. At-tajiruna yadhhabuna ila suqi, beberapa pedagang laki-laki sedang pergi ke pasar. Jika perempuan menjadi at-tajiratu yadhhabna ila suqi, beberapa pedagang perempuan sedang pergi ke pasar. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, seorang muslim laki-laki itu sedang tidur di masjid. Kedua, seorang petani perempuan itu sedang pergi ke sawah. Ketiga, seorang pedagang laki-laki itu sedang pulang dari pasar. Keempat, seorang penyiar perempuan itu sedang tersenyum di kantor. Kelima, seorang pengemis laki-laki itu sedang duduk di depan rumah. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Selamat mencoba. Tugas berikutnya sama seperti tugas yang pertama tadi, yakni terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dan perhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, dua orang artis laki-laki itu sedang pergi ke desa. 2. Banyak orang pegawai perempuan itu sedang pulang dari kantor. 3. Dua orang wartawan laki-laki itu sedang pergi ke kota. 4. Banyak orang penyiar perempuan itu sedang tersenyum di kantor. 5. Seorang insinyur laki-laki itu sedang istirahat di bawah pohon. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Selamat mencoba. Selanjutnya kita uji pemahaman kita bersama dengan tugas berikut. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola kedua? Alif, al-muslimu salihun. Ba, al-muslimu yajlisu. Jim, al-muslimu sabirun. Dal, al-muslimu fil masjidi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, seorang insinyur laki-laki itu sedang keluar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, al-muhandisu yajlisu. Ba, al-muhandisu yadkhulu.
Jim al-muhandisu yakhruju. Dal al-muhandisu yaqumu. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, rumusan jumlah ismiyah pola kedua adalah alif isim plus isim, ba isim plus fi'il, jim isim plus harf, dal fi'il plus isim. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, at-talibani yadhhabani. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, dua orang murid laki-laki itu sedang duduk. Ba, dua orang murid perempuan itu sedang berdiri. Jim, dua orang murid laki-laki itu sedang pergi. Dal, dua orang murid perempuan itu sedang pulang. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kata kerja yang membutuhkan objek disebut dengan fi'il, alif lazim, ba muta'addi, jim amr, dal nahi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola kedua? Alif at-talibani sabirani, ba at-talibuna yadkhuluna, jim at-talibatu mahiratan, dal at-talibatani fil fasli. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, seorang petani laki-laki itu sedang pergi ke sawah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif al-fallahu yadhhabu ilal mazra'ati, ba al-fallahu yarji'u minas suqi, jim al-fallahu yadkhulu ilal masjidi, dal al-fallahu yaqumu amamal baiti. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, at-talibu yadkhulu. Jika dirubah ke bentuk muannas atau perempuan menjadi alif at-talibu tadkhulu, ba at-talibatu tadkhulu, jim at-talibu yadkhulani, dal at-talibuna yadkhuluna. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, seorang pedagang perempuan itu sedang pulang dari pasar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif at-tajiratu tarji'u minas suqi, ba at-tajiratu tadkhulu ilal funduq, jim at-tajiratu taqumu amamal bait, dal at-tajiratu tadhhabu ilas suqi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, al-muwadzafu yakhruju minal idarah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang pegawai laki-laki itu sedang keluar dari kantor. Ba, seorang guru laki-laki itu sedang pergi ke kantor. Jim, seorang sopir laki-laki itu sedang pulang dari kantor. Dal, seorang pedagang laki-laki itu sedang tidur di kantor. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.